so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Wear that thing, bitches on my line, and you know that. Hello everyone, I'm Cynthia Nurrohma. You can call me Tia, and from SMA Negeri 1 Ciwaru. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hai, selamat datang di video sejarah Cynthia. Pada video sejarah kali ini saya akan membahas tentang Indonesia pada masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 sampai dengan 1998. Apa yang melatar belakangi lahirnya masa Orde Baru? Mengapa peralihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto tidak melalui pemilu, dan peristiwa apa saja yang menyebabkan lahirnya Orde Baru? Ada peristiwa G30 SPKI, Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan nasional. Semuanya akan saya bahas satu persatu di video ini. Simak terus ya videonya. Lahirnya pemerintahan Orde Baru ini tidak terlepas dari berbagai krisis politik, ekonomi, dan sosial yang dialami Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Salah satu peristiwa penting yang harus kita bahas adalah adanya gerakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau peristiwa yang kita kenal dengan istilah G30 SPKI dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin, di mana kebijakan-kebijakan politik Presiden Soekarno telah membawa Indonesia lebih dekat dengan Blok Timur, yaitu politik luar negeri poros Jakarta. Konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis oleh Presiden Soekarno yang membuat kedudukan PKI semakin kuat, serta adanya konflik antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat yang menentang keberadaan PKI dalam peristiwa berdarah ini. 7 tokoh penting dari TNI Angkatan Darat dibunuh oleh PKI dan dimasukkan ke dalam satu lubang sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta. 7 tokoh tersebut adalah 1. Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, dan Letu P. Atendean. Mereka kita sebut sebagai pahlawan revolusi yang diabadikan pada Monumen Revolusi yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta. Pasca tragedi G30 SPKI, kondisi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno semakin menurun. Selain mengalami krisis politik sebelum lahir Orde Baru, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi dan sosial, di mana keadaan perekonomian Indonesia saat itu mencapai tingkat inflasi hingga 600%. Harga-harga barang dan kebutuhan pokok melonjak tinggi hingga tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Selain harganya yang melonjak, ketersediaan bahan pokok juga semakin langka. Kelaparan dan kemiskinan pun terjadi di berbagai daerah. Ironisnya, pemerintah justru menggarap proyek mercusuar dengan membangun bangunan megah seperti Tugu Monas, Stadion Gelora, Bung Karno, Gedung Sarinah, Hotel Indonesia, dengan patung selamat datang di Bundaran HI, dan bangunan megah lainnya. Semua kondisi yang sudah disebutkan ini membuat masyarakat marah terhadap pemerintahan Presiden Soekarno-Hatta. Kemarahan itu muncul aksi-aksi dari beberapa masyarakat, terutama untuk menutup
menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S PKI. Aksi-aksi tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa atau Pemuda Pelajar Sarjana, buruh wanita, guru yang kemudian bersatu membentuk Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965. Setelah lahirnya Front Pancasila, aksi-aksi demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin gencar dan meluas sampai akhirnya pada tanggal 12 Januari 1966, Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila ini mendatangi DPR GR dan mengajukan Tritura Tuntutan Rakyat. Tritura berisi bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan turunkan harga tuntutan rakyat ini tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Sebagai gantinya, Presiden Soekarno melakukan perubahan kabinet dari kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri, namun di dalam kabinet baru ini masih ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI, sehingga pada saat pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966, Kesatuan Aksi Front Pancasila melakukan demonstrasi dengan memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka untuk menuntut dipenuhinya Tritura ini. Kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, yaitu pasukan yang dibentuk oleh Soekarno yang terdiri dari anggota TNI Darat, TNI Angkatan Laut, HI, TNI Angkatan Udara, dan Polri bentrok antara pasukan Cakrabirawa. Dengan demonstran pun terjadi dan menyebabkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sebagai akibat dari peristiwa tersebut, Presiden Soekarno justru membubarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Hal ini semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno dan memperparah krisis politik yang terjadi. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang kabinet ini diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut pembubaran PKI. Belum lama Presiden Soekarno berpidato dalam sidang tersebut, tiba-tiba ia diberitahu oleh komandan pasukan Cakrabirawa, Brigjen Zabur Hai, bahwa di luar gedung istana ada pasukan berseragam tanpa tanda pengenal. Menyadari bahwa keadaan sudah tidak aman, Presiden Soekarno segera meninggalkan sidang bersama dengan Wakil Perdana Menteri, 1 Dr. Subandi Triono, dan Wakil Perdana Menteri 3 Dr. Hoirul Soleh. Presiden Soekarno segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Presiden Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Lemena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Lalu 3 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud juga sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga petinggi TNI Angkatan Darat ini meminta izin kepada Soeharto selaku pimpinan TNI Angkatan Darat. Pada waktu itu Soeharto sedang sakit dan diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu kemudian disetujuinya. Maijen Basuki Rahmat bertanya kepada Soeharto, apakah ada pesan yang hendak disampaikannya ke Presiden Soekarno? Soeharto menjawab, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti. Ucapan Soeharto ini mengacu pada kesanggupannya untuk membubarkan PKI, asalkan mendapat kebebasan bertindak dari Presiden Soekarno di Istana Bogor. Presiden Soekarno dan jajaran kabinet yang hadir membuat konsep surat perintah yang
tujukan kepada Letjen Soeharto. Surat perintah ini kita kenal dengan istilah Supersemar, yaitu surat perintah 11 Maret. Supersemar berisi pemberian mandat kepada Soeharto selaku Panglima TNI Angkatan Darat untuk memulihkan politik dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Supersemar ini dianggap sebagai tonggak lahirnya masa Orde Baru. Setelah menerima mandat Supersemar, tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massa yang berlangsung berlindung atau seasas dengan PKI di seluruh Indonesia. Terhitung sejak tanggal 12 Maret 1998, bubaran ini mendapat dukungan dari rakyat karena salah satu kriteria telah terpenuhi tindakan berikutnya. Berdasarkan mandat Supersemar adalah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dan menunjukkan etikat tidak baik terhadap hal penyelesaian masalah. Pemberontakan G30 SPKI sejak membubarkan kami dan tidak memenuhi tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI, pamor Presiden Soekarno dianggap sebagai pemimpin yang tidak aspiratif terhadap tuntutan rakyat. Sebaliknya, sejak mengembang mandat Supersemar, nama Letjen Soeharto semakin populer. Kondisi ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Nawaksara. Pidato ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas sikapnya dalam menghadapi G30 SPKI. Namun isi pidato Nakwasara ini ditolak oleh MPRS. Sementara itu, pada awal Juli 1966, Supersemar dijadikan sebagai ketetapan MPRS. Dengan demikian, Presiden Soekarno tidak dapat mencabut Supersemar dan secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soeharto, yaitu sebagai mandataris MPRS. Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk sebuah kabinet baru bernama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program yang dijalankan diantaranya untuk memperbaiki kehidupan rakyat di bidang sandang dan pangan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, di mana muncul pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas akan persatuan dan kesatuan bangsa. Situasi politik di Indonesia. Hal akan persatuan dan kesatuan bangsa. Situasi politik di Indonesia pun semakin memanas. Pada masa itu, para pimpinan ABRI berusaha membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Hal ini demi mencegah perpecahan rakyat untuk menyelamatkan lembaga, Presiden serta pribadi Presiden Soekarno sendiri. Kemudian salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardy, memohon agar Soekarno mengakhiri dualisme kepemimpinan ini. Ia menyarankan agar Soekarno menyatakan nonaktif di depan sidang MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno akhirnya menyetujui saran Mr. Hardy. Pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya dalam sidang istiwa MPRS. Tanggal 7 Maret 1967, dihasilkan ketetapan MPRS nomor 30 berisi penarikan mandat Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan di Indonesia. MPRS kemudian mengangkat Soeharto sebagai presiden. Pelantikan Presiden Soeharto dilakukan oleh Ketua MPRS Jenderal Ahana Sution pada tanggal 12 Maret 1958. Petikan Presiden Soeharto ini menandai dimulainya periode Orde Baru di Indonesia. Terima kasih yang sudah mau menyimak. Jangan lupa untuk
subscribe dan bunyikan loncengnya. Oh my god!